Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syaira Amalia dari kelas B Pancasila Indralaya Ekonomi Pembangunan. Yang di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi. Lalu, baiklah, ideologi berasal dari kata idein atau idea dan logia dalam bahasa Yunani. Idein berarti melihat, sedangkan idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, pengertian dasar, dan cita-cita. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Secara lebih luas, adalah visi atau arah kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Terdapat 3 tahapan perkembangan Pancasila menurut Quento Wibisano. Yang pertama adalah tahap 1, itu dari tahun 1945 sampai 1968, yang dimana ini dimulainya tahap politik dari Pancasila. Yang kedua ialah tahap 2, 1969 sampai 1994. Ini dimana dimulainya pembangunan dari Pancasila, tahapan ekonomi juga. Lalu tahap 3 itu ialah 1995 sampai 2020. Ini sebagai tahap untuk dimulainya pengembalian posisi Pancasila. Lalu ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealistis. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kedua itu ada dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma-norma kenegaraan. Yang ketiga itu ialah dimensi realistis. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realistis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan dan fungsi yang penting bagi bangsa Indonesia. Kailan pada urayanya terkait makna ideologi bagi negara menyatakan bahwa ideologi berperan menentukan eksistensi suatu negara dan sebagai sumber motivasi dalam kehidupan bernegara. Tantangan internal dalam perkembangan ideologi Pancasila itu yang pertama kecenderungan munculnya pemaksaan kehendak. Yang kedua munculnya gerakan untuk merubah Pancasila. Yang ketiga itu lemahnya penegakan hukum. Yang keempat itu demoralisasi bangsa. Yang kelima itu ada ancaman disintegrasi bangsa, dan yang keenam itu rendahnya pengetahuan terhadap Pancasila, serta yang terakhir itu ialah belum meratanya kesejahteraan. Lalu tantangan eksternalnya itu ialah yang pertama ada globalisasi, yang kedua terjadi desakan ideologi lain, yang ketiga itu ialah kepentingan internasional terhadap sumber daya alam Indonesia. Lalu mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa? Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga turut dijadikan ideologi bangsa. Kelima sila tersebut dipakai sebagai acuan masyarakat tanah air untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, mengapa Pancasila dijadikan ideologi bangsa? Pancasila memiliki 2 kepentingan, antara lain adalah 1. Pedoman kehidupan. Pancasila diharapkan mampu menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupannya, mulai dari berkeluarga, bermasyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua itu ya dasar negara. Pancasila diharapkan dapat menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Segala tatanan kenegaraan dalam hukum, politik, ekonomi, ataupun sosial masyarakat mengacu pada Pancasila. Lalu mengapa Pancasila dijadikan ideologi bangsa? Mengutip dari jurnal Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan kondisi saat ini, tulisan Koilisin 2011,
Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, cita-cita, dan nilai yang hendak diwujudkan dalam kenyataan hidup konkret. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang membentuk Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia sendiri. Unsur tersebut diangkat dan dirumuskan oleh pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Di sisi lain, Pancasila juga mengandung doktrin, ajaran, teori, dan ilmu tentang cita-cita bangsa yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya, sehingga dapat dijadikan sebagai ideologi bangsa. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.